Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lihat pagi ini melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Hukum Takfir Muayyan wal Farq baina Qiyamil Hujjah wa Fahmil Hujjah, karya Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Kitab yang saat ini sangat butuh untuk dipelajari dan dibaca, khususnya oleh Ahlus Sunnah yang khawatir terhadap perkara takfir. Jadi, takut terhadap perkara takfir yang menyimpang, bukan malah kita tidak belajar. Justru seorang harus mempelajari bagaimana sebenarnya akidah Ahlussunnah dalam perkara takfir muayyan. Apalagi kita melihat banyak sekali kaum muslimin dan juga sebagian mereka adalah duat yang menulis seputar pembahasan ini, menanggapi aksi-aksi teror yang sumbernya adalah takfir yang menyimpang, namun justru dia juga jatuh kepada penyimpangan dalam tafri', dalam penegasannya terhadap perkara takfir. Nah, ini banyak didapati pada tulisan-tulisan baik yang berbahasa Arab langsung ataupun yang merupakan karya anak negeri. Maunya membantah takfiriyin, itu para pelaku bom teror yang jelas menyimpang dalam perkara takfir dan juga dalam masalah penindakan. Namun ketika bicara masalah takfir ammam, dia bicara secara umum tanpa mentafsil, tanpa merinci, hingga melarang dari takfir sekalipun itu dalam perkara zahirah. Nah, ini yang kita khawatirkan, justru ingin membantah orang-orang yang menyimpang, justru jatuh juga kepada penyimpangan. Nah, seharusnya tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah, kehati-hatian mereka hendaknya mendorong mereka untuk lebih mendalami dan mempelajari bab yang penting ini, yang merupakan pokok dari ajaran Islam. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan bul tali yang amat kuat. Apa yang dimaksud dengan kufur bit-taghut dan seterusnya. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah dan dia kufur kepada apa-apa yang diibadahi selain Allah. Dan juga ucapan Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Ini porosnya semua adalah seputar takfir terhadap ubadul kubur, terhadap para pelaku tindak kesyirikan yang akbar, yang mukhrij minal millah. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kitab yang hendaknya nggak boleh dijauhi, ya, tapi Ahlussunnah justru menjauhinya, menganggap bahwa kitab ini kitab takfiri. Ini kan kekeliruan namanya. Seolah-olah menuduh
bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa abna'uh, anak-anaknya, cucu-cucunya, bahwa mereka adalah takfiriyun. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka sejalan dengan para musuh dakwah yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pengusung dakwah takfir yang menyimpang tentunya. Karena anti takfir secara mutlak pun salah. Karena itu Syekh Ali Hasan disalahin oleh lajnah. Belum isinya, judulnya udah disalahkan. Ya, belum isi bukunya Fitnatut Takfir, judulnya sudah disalahkan. Ya, karena takfir harus dirinci. Ada takfir yang menyimpang, ada takfir yang memang itu konsekuensi dari syahadat. Jadi nggak bisa cuci tangan, ya kalau bahasa kita aja, atau anti takfir, ya 100% ini kekufuran, ya kan? Karena tauhid mau tidak mau adalah takfir. Antum sudah baca dalam kitab Asludinil Islam wa Qaidatuh, pokok ajaran Islam dan kaidahnya. Masuk ke situ, ya, diantaranya adalah nilai takfir, yaitu mengkafirkan orang yang melakukan syirik akbar dan mengkafirkan orang yang meninggalkan at-tauhid. Di antara karya para imam-imam dakwah yang cukup bagus dalam menyingkap syubhat, ya, muasirin di zaman sekarang ini, ya, yang mengeneralkan, ya, bab takfir ini masuk di situ masail zahirah dan masail khafiyah, kemudian dipukul rata bahwa orang yang tidak kafir kecuali sampai dikasih tahu. Ini kan masalahnya. Jadi kitab ini secara khusus memang membantah syubhat itu, syubhat orang-orang yang muncul di zaman Syekh Ishaq, ya, yang bicara tentang takfir ubadul kubur, tapi mereka melarikannya ke dalam masail khafiyah, tidak dikafirkan sampai dikasih tahu, ya. Nah, dari keterangan yang setelah berlalu, ya, kita ketahui bahwa perkara ini tidak seperti apa yang mereka sangka, tidak seperti apa yang mereka duga. Syekh Ishaq dalam kitabnya ini menukil dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, begitu juga dari sepupunya sendiri Syekh Abdul Latif. Syekh Abdul Latif ini banyak sekali tulisannya yang khusus membantah syubhat ini. Karena yang pertama kali mengusungnya adalah siapa? Adalah Daud bin Jirjis. Ya, Daud bin Jirjis. Ya, kemudian Utsman bin Mansur. Ya. Ini juga diusung olehnya, dibantah juga oleh Syekh Abdul Latif. Nah, anehnya di zaman sekarang justru disuarakan oleh mereka yang mengaku bermakmum dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kan lucu, ya, seperti ini. Jadi, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini penting, ya, bukan untuk dijauhi tapi dipelajari agar tidak terjatuh kepada kesalahan orang-orang yang sudah berlalu zamannya dan mereka dibantah oleh para imam dakwah. Ya, karena kalau kita nggak pelajari, akhirnya justru kita yang mengadopsi, ya, syubhat mereka, dan kejinya justru dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seolah-olah ini adalah pendapat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Tapi pada pertemuan yang lalu, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada dua perkara yang bisa kita ulang lagi di sini. Yang pertama adalah seputar syubhat mereka yang berdalih dengan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada Kubah Al-Qawwaz, bahwa Syekh tawakuf, Syekh abstain. Dan dalam kitab yang lain, yaitu Risalah ila Ahlul Qasim, lafalnya beda lagi. Ya. Di situ dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa dia tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada kubah yang ada di kuburannya Ahmad Al-Badawi li ajli jahlihim wa adami man yunabbi'uhum, karena mereka jahil dan tidak ada yang memberitahu. Kesimpulannya dari nukilan ini bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abstain dari mengkafirkan ubadul kubur, itu penyembah kubur, sampai dikasih tahu. Ini yang difahami oleh orang-orang yang menyimpang itu. Dan Syekh Abdul Latif, ini cucunya sendiri, cicitnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, begitu juga Syekh Ishaq, sudah mendudukkan lafal ini.
bahwa Syekh mengungkapkan itu sebagai ma'dzaratan, sebagai ma'dzarah, sebagai bentuk mengalah dalam konteks ya debat. Ya. Karena beliau dituduh dengan tuduhan yang besar, yaitu mengkafirkan muslimin. Sehingga beliau katakan bahwa orang yang mereka melakukan hal itu karena tidak tahu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada yang memberitahu bahwa mereka tidak dikafirkan. Dan apa yang diucapkan oleh Syekh tidak salah. Karena di antara makna takfir itu artinya qital. Artinya adalah perang. Artinya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak langsung memerangi mereka kecuali setelah memberitahu. Kecuali setelah menegakkan hujjah. Dan itu memang betul. Bahwa dalam hal penindakan, hatta dalam konteks perang, bahwa adab dalam perang, Nabi SAW menyuruh kepada para sahabatnya untuk pertama-tama apa? Fadu'uhum ilal Islam. Ajak dulu mereka kepada al-Islam. Jadi kalau takfir dalam artian penindakan harus didahului dengan dakwah. Tapi kalau takfir dalam artian bahwa pelaku syirik akbar itu telah kufur, dalam artian kita meyakini pelaku tersebut kafir, maka dalam konteks seperti ini dilihat. Kalau perkaranya adalah perkara zahirah, perkaranya perkara yang jelas, maka orang tersebut kafir. Ente tahu atau ente nggak tahu. Maka saya sering ibaratkan dengan orang yang melakukan syirik akbar seperti dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, di kamarnya dia tutup semua pintu, semua jendela, nggak ada yang tahu. Terus apa karena ente nggak tahu dia jadi nggak kafir gitu? Fakir, ya. Apa dia menjadi kafir kalau kamu tahu baru kafir? Terus kalau kamu nggak tahu jadi belum kafir gitu? Ini kan ajib, ya. Bisa difahami ya? Ada seorang melakukan kufur, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyuruh jin, menyuruh syaitan, menginjak mushaf di kamarnya, ditutup semua pintu dan jendela, nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu. Ya. Apakah kondisi seperti itu? Karena kita nggak lihat, kita nggak dengar, terus dia nggak menjadi kafir di sisi Allah. Nah, ini yang kita bahas sebenarnya. Jadi tidak bisa dalam konteks seperti ini kemudian dilarikan kepada ucapan-ucapan mustabah. Ya, kepada kalimat-kalimat yang samar, yang diambil dari potongan-potongan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian itu dijadikan kaidah. Nah, ini kan yang salah. Kemudian sudah keliru menjadikan ucapan yang sama itu sebagai kaidah, ditambah lagi para imam dakwah sudah jelasin. Sudah menjelaskan, ada orang-orang keliru memahami ucapan-ucapan yang samar ini, jangan diikutin. Ya kan? Kemudian malah dia mengikuti, kemudian dia malah ngotot, ya, dia labrak semua. Ya, kemudian dia bilang kita nggak boleh taklid sama imam dakwah. Ya betul bahwa kita tidak taklid pada siapapun. Namun dalam membantah juga harus pakai dalil. Ya. Kita sebagai orang awam, kita ini awam. Ya. Mana lebih pantas kita ikutin? Ente yang nggak jelas asal usulnya, ya, dengan murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, langsung cucunya, cicitnya belajar langsung dari ulama-ulama sebelumnya yang tali nasabnya nyambung kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam hal keilmuan dan juga nasab kekeluargaan. Kita sebagai orang awam, mending kita pakai orang yang jelas nasab keilmuan dan nasab kekeluargaannya atau orang yang nggak jelas juntrungannya. Kita orang awam nggak bisa menilai. Ya gampang. Ya, kenapa kita mesti ikutin orang yang tidak jelas asal usulnya? Sedangkan para imam dakwah setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah mendudukkan bahwa bukan itu maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kan selesai sebenarnya. Al-muhim, ya, ucapan atau nukilan dari kalam yang mustabah, dari ucapan yang samar itu, ya sudah didudukkan oleh Syekh Abdul Latif dan sudah dudukkan juga oleh Syekh Ishaq bin Abdul Rahman rahimahullahu jami'an. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita ambil juga adalah perkataannya Al-Iraqi, Daud bin Jirjis, yang mengatakan bahwa orang yang berijtihad dalam syirik akbar, ya, kalau dia keliru, maka dia dapat 1 pahala. Nah, ini mirip dengan ucapan, ya, orang sekarang ini yang mengatakan nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Semar, kalau dia ijtihad,
dan dia keliru dapat 1 pahala. Ini bahaya. Ya, siapa salafnya? Salafnya Iraqi, Daud bin Jirjis. Dan sudah dibantah oleh Syekh Abdul Latif. Baik, bantahannya kemarin, bantahannya bahwa kata Syekh Abdul Latif bahwa Iraqi ini dia mengutip dari kalamnya siapa? Dari kalamnya Ibnu Taimiyah. Mengutip dari kalamnya Ibnu Taimiyah. Dia mengutip dari kalamnya Ibnu Taimiyah. Ya. Namun keliru dalam memahaminya. Ya. Dan Syekh Abdul Latif menerangkan ada 2 tahrif yang dia lakukan. Ada 2 ya kecurangan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Iraqi ini. Yang pertama adalah masalah apa? Bahwa dia menyembunyikan konteks. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bicara dalam konteks khilaf antara Ahlussunnah dengan kelompok-kelompok dalam Islam lainnya seperti Khawarij ya dan yang lainnya. Artinya dalam perkara ya masail khafiyah. Dalam perkara masail khafiyah. Khilafnya dalam perkara masail apa? Masail khafiyah. Ya. Tapi konteks ini dibuang. Ya, oleh siapa? Oleh Iraqi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar ya orang yang datang setelahnya nggak membantah dari sisi itu. Ya, nggak mengatakan masalahnya beda. Ya. Nah, karena memang ingin disembunyikan, ya, karena memang ingin menyesatkan, maka disembunyikanlah konteks itu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Latif rahimahullahu taala. Jelas ya, ini saya nggak ulang lagi. Ya, silahkan rujuk kepada rekaman yang kemarin. Makanya kata Syekh Abdul Latif rahimahullahu taala, maka nggak bisa ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, ya, yang beliau katakan bahwa barang siapa yang berijtihad keliru kemudian dapat 1 pahala, itu dibawa kepada perkara apa? Kepada perkara beribadah kepada selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Ya. Kenapa? Karena konteks pembicaraan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dalam perkara khilaf Ahlussunnah dengan tawaif dalam Islam. Yang mereka mengkafirkan Ahlussunnah karena menyelisih mereka, maka Ahlussunnah nggak mungkin karena sebatas ya karena mereka mengkafirkan Ahlussunnah terus Ahlussunnah juga langsung kafirin mereka. Gitu loh. Ya. Karena mereka mengkafirkan Ahlussunnah, ya udah karena mereka kafirin kita, ya kita kafirin aja mereka. Nggak bisa. Ya, nggak bisa hitung-hitungannya seperti itu. Melainkan apa? Melainkan dilihat kepada permasalahannya dalam perkara khafiyah, maka tidak dikafirkan setelah ditegakkan padanya hujjah, tidak dikafirkan sampai diberi keterangan, tidak dikafirkan sampai kasih tahu. Ya. Nah, ini disembunyikan oleh Iraqi. Ya, dikutip ucapannya itu aja. Ijtihad, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Sehingga orang menyangka masuk ke dalam ucapannya itu perkara khafiyah dan juga perkara apa? Zahirah. Sehingga muncul orang sekarang ada yang ngomong nyembah semar, nyembah Nyi Roro Kidul, kalau ijtihad dapat 1 pahala. Kemakan nih sama subhat siapa? Iraqi. Bahaya apa nggak kita nggak belajar kitab seperti ini? Bahaya. Ya. Itu kufuran. Ya, ucapan itu kufuran. Baik, sekarang kita masuk kepada tahrif tsani. Penyimpangannya Iraqi yang kedua. Kecurangannya Iraqi yang kedua. Qala anna Syekh rahimahullah qala aslu takfir lil muslimin. Bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah redaksi ucapan Ibnu Taimiyah aslu takfir lil muslimin. Itu pokok ya pengkafiran ya orang Islam. Ya, artinya apa? Bahwa nggak boleh mengkafirkan ya muslimin. Ya. Jadi konteks yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah larangan mengkafirkan muslimin. Ya. Kecuali setelah ya sampai kepadanya hujjah. Tapi kalau dia ijtihad, nah ini kan konteksnya tadi dalam perkara apa? Perkara khafiyah. Berkata beliau qala wa ibaratu syekh akhrajat ubadal kubur min musammal muslimin. Ini yang kemarin kita sampaikan. Nah, redaksinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lainnya itu sudah mengeluarkan para penyembah kubur dari pengertian muslimin. Maksudnya apa? Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan larangan mengkafirkan muslimin. Ya.
nggak masuk ke dalam pengertian muslimin di situ ubadul kubur. Karena penyembah kubur sudah keluar dari pengertian apa? Muslimin, yang dilarang kita untuk mengkafirkannya. Paham nggak? Bisa dimengerti nggak? Qala kama sananqulu min kalamihi fil hukmi alaihim bi annahum la yadkhuluna fil muslimina fi mithli hadzal kalam. Sebagaimana kami akan nukil dari ucapan Ibnu Taimiyah tentang hukum atas mereka, atas ubadul kubur maksudnya. Bi annahum, bahwasanya ubadul kubur itu la yadkhuluna fil muslimin, tidak termasuk kalangan orang Islam. Bisa difahami enggak? Fi mithli hadzal kalam, dalam konteks yang seperti ini. Konteks apa? Takfir ya, yang kaitannya dengan perkara khafiyah. Jadi nggak dibahas dalam perkara khafiyah ubadul kubur. Ya. Maka taif dalam Islam, kalau kita lihat kepada ya kutubul firaq, kitab-kitab firqah, nggak ada itu taifah fulaniyah. Apa penyimpangannya? Menyembah kubur, nggak ada. Kenapa? Karena kalau dia udah nyembah kubur, bukan masuk dalam kategori muslimin. Tapi penyimpangannya dalam perkara, misalnya dalam masalah asma wa sifat, gitu kan? Dalam masalah qadar, dalam masalah iman, gitu. Nggak ada taifah menyimpang dari Islam. Apa penyimpangannya? Ya, menyembelih untuk selain Allah. Kenapa? Karena orang yang nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu sudah keluar dari pengertian muslimin. Ya. Seperti itu. Fadzakara kalaman fima akhta'a minal muslimina fi ba'dil furu'. Syekhul Islam bicara ya terkait dengan ya kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada sebagian perkara-perkara furu', bukan usul. Ya. Ila an qala, sampai kepada ucapan beliau, artinya bahwa konteksnya tadi saya bilang itu penyimpangan dalam perkara khafiyah. Furu'. Ya. Bukan terkait dengan asluddin. Karena kalau nyembah selain Allah itu asluddin, pokok agama. Ya. Seperti itu. Sampai kepada ucapan Ibnu Taimiyah, "Faman i'taqada fi bashar", barang siapa yang meyakini pada seorang manusia annahu ilah, bahwa dia itu ilah. Manusia itu ilah. Au da'a mayitan, atau dia menyeru mayit. Au talaba minur rizq, atau minta darinya rezeki, wan nasr, kemenangan, wal hidayah, wa tawakkal alaih, dan dia bersandar kepadanya, bertawakal kepadanya, pada manusia ini. Wa sajadalah, dan dia sujud kepadanya. Fa innahu yustatab, maka orang seperti ini cuman diminta tobat. Cuman diapain? Diminta tobat, yustatab. Ya. Kalau Anda melihat kepada halaman yang berikutnya, dicetakan saya halaman 182, di situ disebut oleh Syekh Ishaq, ya, ila an qal, katanya Syekh Islam bicara sampai kepada ucapannya bahwa orang itu yustatab wa intaba wa illa qutil, kalau dia tobat maka dilepas, kalau tidak maka dia dibunuh, bi darbi unuqih, dengan kepalanya dipenggal, walam yaqul yu'arraf. Ini keterangan dari Syekh Ishaq. Wa Ibnu Taimiyah ketika bilang fa innahu yustatab, bahwa orang itu cukup diminta taubat, kata Syekh Ishaq, lihat bagaimana Ibnu Taimiyah nggak bilang bahwa orang itu harus ditakrif. Cuma diminta taubat. Seperti itu. Fa innahu yustatab fa in taba wa illa duriba unuquh. Kalau dia mau taubat maka dilepas, kalau tidak maka dipenggal. Pemerintah tegakkan hukum had kepadanya. Ya, bukan kita. Ya, bukan individu masyarakat, bukan ormas, tapi siapa? Pemimpin muslim, ya, karena ini amanah kepada mereka. Mereka tegakkan hukum had, penggal kepalanya. Ya, orang yang melakukan syirik akbar. Nah, ada keterangan dari Syekh Ishaq di halaman berikutnya, beliau bilang walam yaqul yu'arraf. Lihat tuh kata Syekh Ishaq. Ibnu Taimiyah enggak bilang bahwa orang itu dikasih tahu dulu. Artinya orang itu sudah kafir. Ya. Nah, oleh karena itu ini senada dengan fatwanya Lajnah. Ya, ketika ditanya tentang masalah apa? Iqamatul hujjah. Lajnah Daimah bilang apa? Bahwa iqamatul hujjah itu bukan untuk kalau dia nolak baru dikasih label kafir. Bukan. Iqamatul hujjah itu kalau dia nolak dipenggal.
Jadi beda. Jadi iqamatul hujjah itu untuk apa? Penegakan hukum. Paham? Ini ada fatwa dari Lajnah Daimah, udah ada di Tauhid First. Makanya tegaskan, sesungguhnya orang itu sudah kafir. Cuman iqamatul hujjah ya untuk memberi penangguhan ya kepada si pelaku syirik akbar ini agar dia merujuk pendapatnya, merujuk perbuatannya. Kalau dia taubat maka dilepas, kalau tidak maka dipenggal. Itu fungsi iqamatul hujjah. Ini disebut dengan istitabah, minta dia taubat. Dikasih tangguh 3 hari untuk taubat. Jelas? Kemudian berkata Syekh, qala fa batala istidlalul Iraqi wan hadama min aslih. Maka batallah pendalilannya Iraqi dan gugurlah ya pijakannya. Ya, artinya Iraqi kan bilang apa? Ya. Dia bilang wa minal ma'lum annal mana' min takfiril muslimin. Ya. Kalau kita rujuk kepada ucapan Iraqi lagi yang kemarin dinukil oleh Syekh Abdul Latif, Iraqi bilang wa minal ma'lum annal mana' min takfiril muslimin. Dia konteksnya mengkafirkan muslimin tapi dimasukin di situ siapa? Ubadul kubur. Gak boleh mengkafirkan muslimin. Seperti kata orang-orang sekarang tuh yang ramai di FB. Gak boleh kafirin muslimin, tapi yang di kepalanya apa? Ubadul kubur. Paham gak? Berarti isi kepalanya sama Iraqi. Masih sama gitu loh. Nah, yang kayak begini gak usah digalakin ikhwan. Suruh aja baca aja. Baca. Gitu aja udah. Yaudah lo belum baca kan? Nah, baca dulu, baca. Kalau dikit-dikit digalakin kesian. Ya. Karena kita juga tahu dia butuh penetrasi gitu loh. Karena syubhatnya udah begitu berkarat. Ya, antum aja juga nggak langsung nerima kan? Ya, ada di sini kita yang langsung nerima gitu. Enggak, karena yang duluan masuk kepala kita syubhat duluan. Ya. Betul nggak? Nah, syubhatnya udah berkarat. Ya, yang sampai kemarin ini dari dakwah salafiyah ya emang yang murni dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ya bisa dibilang siapa coba? Ya. Najdiyah rahimahumullahu jami'an untuk memahami bab iman ini, bab ya tauhid ini. Nah, maka gugur istidlalnya siapa? Iraqi ini. Pendalilannya Iraqi ini. Ya, gugur. Gugurnya dari mana? Karena dia masukin ubadul kubur ke pengertian muslimin. Sedangkan kata Syekh Abdul Latif, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah mengeluarkan ubadul kubur dari pengertian muslimin. Jadi kalau dibilang nggak boleh mengkafirkan muslimin, maksudnya orang yang sudah jelas keislamannya. Nanti akan dijelasin nih. Emang udah sabata Islamu, sudah benar dia itu muslim, maka nggak boleh sembarangan. Tapi kalau dia menyembelih untuk selain Allah, dia sudah keluar dari pengertian muslimin. Jadi nggak termasuk ke dalam larangan dari mengkafirkan muslimin dengan gegabah. Ubadul kubur itu nggak masuk. Nah, itu harus difahami itu. Fabatala istidlalul Iraqi wa hadama min asli, maka batallah pendalilannya Iraqi dan gugurlah dari pangkalnya. Kaifa yuj'al? Gimana si Iraqi ini bisa menjadikan bisa menjadikan an-nahy an takfir muslimin, larangan ulama dari mengkafirkan muslimin, mutanawilan liman yad'us shalihin, menyentuh sampai kepada orang yang menyuruh orang soleh. Gimana Iraqi bisa menjadikan larangan ulama dari mengkafirkan muslimin menyentuh juga orang-orang yang menyuruh orang-orang soleh? Artinya apa? Orang yang menyuruh orang soleh beribadah kepada selain Allah, ya, dia nggak masuk ke dalam apa yang dilarang oleh ulama dari mengkafirkan muslimin. Karena memang mereka bukan orang Islam. Sama seperti katanya siapa? Syekh Shalih Fauzan, mereka menuduh kita mengkafirkan muslimin. Padahal kita tidak mengkafirkan muslimin. Ya. Kami tidak mengkafirkan kecuali musyrikin. Dalam ungkapan yang lain Syekh Shalih Fauzan bilang, ya, kami tidak mengkafirkan muslimin, tapi memang mereka yang bukan orang Islam.
Ubadul kubur memang bukan orang Islam. Ya. Tapi mereka ngucapin syahadat ustadz, mereka sholat, mereka puasa, bahkan mereka zakat. Nah, itu belajar lagi dah. Ya, belajar seperti misalnya kasus syubhat. Ya, bagaimana dijelaskan di situ bahwa orang-orang musyrikin dulu juga udah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ilmu itu juga udah ada pada sebagian kita. Cuman tinggal seperti kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di akhir kasus syubhat satu masalah. Apa itu? Ditutup dengan perkara apa? Tatbiq. Ya. Coba lihat tuh di akhir kasus syubhat dia bilang ini perkara yang paling besar. Setelah tahu ma baqiya ilal amal. Enggak tersisa kecuali amal. Nah, udah tahu tapi giliran pengamalannya maju mundur. Ya. Tapi juga kita harus pastikan 3 hal. Benar kita tahu bahwa dia melakukan syirik akbar. Ya, kemudian dia melakukan dengan sadar. Kemudian ketiga apa? Dia melakukan tanpa paksaan. Dia melakukan tanpa paksaan. Kalau sudah bisa dipastikan maka tidak ada halangan untuk ya mengeluarkan orang tersebut dari al-Islam. Ya, Allahu a'lam. Kaifa yaj'alun nahy an takfiril muslimin mutanawilan liman yad'us salihin? Bagaimana Iraqi itu menjadikan larangan ulama dari mengkafirkan orang Islam sampai menyentuh orang-orang yang menyuruh orang saleh, wa yastaghith bihim, orang-orang yang minta keselamatan melalui orang saleh, ma'allahi, di samping Allah Ta'ala, wa yasraf lahum minal ibadati ma la yastahiqu illa Allah, dan orang-orang yang memberikan untuk orang saleh itu ibadah yang mana ibadah itu tidak berhak diberikan kecuali untuk Allah. Wa hadza batilun bi nususil kitab was sunnah wa ijma' ulama'il ummah. Dan ini batil berdasarkan nas-nas dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma'. Jadi udah ada konsensus ulama, kesepakatan ulama ya bahwa ubadul kubur laisu minal muslimin, bukan dari orang Islam. Selanjutnya yaqul wa min ajibi jahlil Iraqi, dan di antara perkara yang mengherankan dari kejahilannya si Iraqi ini, annahu yahtaju ala khasmi bi nafsi da'wah, bahwa dia berdalih ya, berargumen di hadapan lawannya, maksudnya ya para imam-imam dakwah berargumen di hadapan lawannya dengan klaimnya sendiri. Wa da'wa la tasluh dalilan, padahal klaimnya dia itu enggak bisa dijadikan dalil. Fa inna da'wal Iraqi li islami ubadul kubur, karena klaimnya Iraqi, sesungguhnya klaimnya Iraqi bahwa ubadul kubur, para penyembah kubur itu muslim, tahtaju dalilan qati'an, dialah yang butuh kepada dalil yang pasti ala islamihim, bahwa penyembah kubur itu muslim. Fa idza thabata islamuhum, kalau emang udah benar mereka muslim, muni amin takfirihim, baru dilarang mengkafirkan mereka. Baru datang larangan mengkafirkan mereka. Wa tafri'u laisa muskilan, karena pengembangan setelahnya ya tentu tidaklah mudah, tidaklah sulit. Ya. Tapi tetapin dulu mana dalilnya bahwa ubadul kubur itu muslim. Baru kalau emang mereka muslim, silahkan larang dari mengkafirkan mereka. Nah, itu karena itu tafri', karena itu pengembangan. Sedangkan usulnya aja ya masih goyah. Masih mengatakan penyembah kubur itu muslim. Min ain, dari mana? Ya, makanya kalamnya imam dakwah ya kuat. Kalau kalian bilang ubadul kubur dengan sekedar bahwa mereka mengucapkan la ilaha illallah muslim, ya, sedangkan perbuatan mereka itu tidak menjadikan mereka kafir kecuali sampai tegakkan hujah, tegakin juga hujah no sama orang Kristen sama orang Yahudi. Ini bukan ucapan saya, ucapan siapa? Syekh Ishaq, ucapan Syekh Abdullah Babutain. Seperti itu, tegakin juga hujah kepada siapa? Orang Yahudi dan orang Kristen. Bahwa mereka nggak jadi kafir sampai ente tegakin hujah. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Kristen juga diketahui dengan nas Quran bahwa mereka mengucapkan syahadat. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainahum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ya, dimaklumi bahwa ahlul kitab Yahudi dan Kristen juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mungkin kita yakin akan kafiran mereka. Tapi kenapa para penyembah kubur ini, karena mereka mengucapkan syahadat, terus mereka melakukan perbuatan bahkan lebih buruk daripada perbuatan Yahudi dan Kristen. Ya, di mana tuh Syekh Muhammad bilang seperti itu? Di Kasyfus Syubhat ada. Ya.
Bahwa apa yang dilakukan oleh ubadul kubur ini lebih buruk daripada yang dilakukan oleh Yahudi dan Kristen. Yahudi Kristen mengangkat ya Isa sebagai anak Allah. Ubadul kubur mengangkat Abdul Qadir Jailani ke derajat ilah. Ini cuma anaknya ilah, dia mengangkat ke derajat ilah. Ya. Seperti itu penjelasannya para imam dakwah. Ya. Benar nggak? Gimana? Gimana Sabam? Ya seperti itu. Ya, ma baqiya ilal amal. Nggak ada yang tersisa kecuali tinggal kita mengamalkan aja. Ya. Kita ini malu-malu gitu loh. Pengen tauhid, tapi udah tahu tauhid, nggak berani. Ya. Udah tahu tauhid seperti apa, namun dia sendiri yang a priori. Ya. Wa tafri'u laisa muskilan. Dan pengembangan setelah itu bukan suatu hal yang sulit. Wa ma'lumun. Dan sudah diketahui anna man kaffara al-muslimina li hawahu. Wa barang siapa yang mengkafirkan kaum muslimin karena hawa nafsunya. Kal khawarij war rafidah. Seperti kelompok khawarij dan rafidah. Au kaffara man akhta'a fil masail ijtihadiyah. Atau mengkafirkan orang-orang yang keliru dalam perkara ijtihadi. Usulan wa furu'an. Baik dalam perkara usul ataupun dalam perkara furu'. Fahadha wa nahwuh, yang seperti ini mubtadi'un dalun, dia itu adalah ahlul bid'ah yang sesat, mukhalifun lima alayya immatul huda wa masyayikh din, telah melanggar ajaran yang diwariskan oleh para imam-imam yang membawa petunjuk dan para masyayikh dalam agama ini. Ya, orang khawarij mengkafirkan orang di luarnya. Ya. Hanya karena apa? Karena hawa nafsu. Ya. Begitu juga kelompok-kelompok yang lain yang dalam ya lingkup Islam. Ya, mengkafirkan siapa? Mengkafirkan ya orang-orang yang ada di luar kelompoknya. Karena perselisihan dalam perkara apa? Usul ataupun furu', selain dalam perkara apa? Ibadatul kubur, dikafirin. Kafirkan dengan hawa nafsunya. Ya, jelas yang seperti ini merupakan apa? Kesesatan ya dan penyimpangan dan menyelisih ya agama Islam. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya tidak membalas takfir dengan takfir gitu. Maka kata Syekh Abdul Latif, qala wa mithlu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, maka seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, la yukaffir ahadan bihadzal jins. Syekh tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari jenis ini. Hanya karena pelanggaran dalam perkara apa? Dalam perkara nazariyah atau dalam perkara khafiyah. Ya, selain dalam perkara apa? Ya, ibadatu ghairillah. Menyembah selain Allah, wa sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Ya, karena ada penyimpangan dalam perkara iman, kafirin. Ya, hanya karena ada penyimpangan dalam perkara sahabat, misalnya dunal kufur, tapi selain dalam taraf yang masuk ke dalam kategori kekufuran, dikafirin. Ya. Nah, tidak semua penyimpangan dalam perkara sahabat itu yakfur. Ya, di antaranya jatuh kepada kefasikan, di antaranya jatuh kepada kekufuran. Ya. Hanya karena penyimpangan dalam masalah muamalatul hukam, kafar, dikafirin. Ya. Seperti itu. Atau dalam penyimpangan dalam perkara asma wa sifat juga. Ya. Tapi yang dunal kufur juga, karena di antara perkara asma wa sifat ada yang merupakan kufuran yang akbar. Kemudian dikafirin. Dalam perkara-perkara ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab enggak mengkafirkan. Ya. Wa inna ma yukaffiru man nataqa bi takfirihi, melainkan yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah yang dikafirkan oleh Al-Kitabul Aziz, oleh Quran. Kalau Quran kafirin, maka dikafirkan. Siapa mereka? Ubadul kubur. Wajad bi sunnah sahihah, dan yang diterangkan oleh sunnah yang sahihah. Wajmat ala takfiril ummah, dan takfir yang disepakati oleh umat. Jadi apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan kafirnya ubadul kubur itu mujma'un alaih, disepakati oleh umat bahwa ubadul kubur laisu muslimin, bukan orang Islam. Tapi tetap harus dipastiin, nggak bisa kita secara global mereka tuh
tukang ziarah kubur kafir semuanya. Syahada. Takfir umum namanya, bahaya. Kok jadi ente yang takfiri? Aneh kan? Ente lihat, memang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia lakukan dengan penuh kesadaran misalnya, dan dia tidak dalam paksaan dan enggak ada konteks lain selain itu. Ya. Adapun konteks dia di politisi atau hal yang lainnya misalnya, ente mesti hati-hati dalam masalah ini. Tapi kalau sudah jelas bahwa memang tidak ada ihtimal akhar, ya maka nggak ada keraguan untuk mengkafirkannya. Ya. Siapapun dia. Kalau Nabi saja Allah bilang apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau wahai Nabi melakukan kesyirikan, Allah gugurkan amalanmu. Apa ada yang lebih mulia dari Nabi? Tapi tentu Nabi tidak melakukan kesyirikan. Tapi seperti itu Allah Jalla wa Ala bicara. Ya. Maka selain Nabi, ya tentu ya seperti itu keadaannya. Wallahu a'lam. Kaman baddala dinahu, sebagaimana orang yang menukar agamanya, wa fa'ala fi'lal jahiliyah, dan melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah alladzina ya'budunal anbiya, yang beribadah kepada para nabi wal malaikah, dan para malaikat was salihin, dan orang-orang saleh, wa yad'unahum, dan menyuruh mereka beribadah, menyuruh mereka. Fa inna Allah kaffarahum, sungguhnya Allah telah mengkafirkan mereka, wa abaha dima'ahum, dan membolehkan darah mereka. Darah mereka itu tumpah. Muhdar, kalau kata orang kita modar. Modar itu bahasa Arab. Aslinya apa? Muhdar, tumpah. Darahnya muhdar, orang kita bilang modar. Loh iya, banyak kita ngambil dari bahasa Arab. Ya. Tapi bukan kita yang menumpahkan, siapa? Pemimpin kita, yaitu pemerintah kita yang sah. Dia tegakin, walhamdulillah. Nggak ditegakin, nggak usah ya cuma kita bisa nasihatin, bisa ngingetin. Ya, dia nggak tegakin, ya urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah kaffarahum wa abaha dima'ahum wa amwalahum. Sungguhnya Allah taala mengkafirkan mereka dan menghalalkan darah mereka, harta mereka, wa dararihim, dan keturunan mereka, bi ibadati ghairihi, disebabkan karena perbuatan mereka beribadah kepada selain Allah, nabiyan aw waliyan aw sanaman, baik itu nabi atau wali atau sonam. Ya, sonam ini masuk beribadah kepada keris, beribadah kepada ya benda-benda pusaka. Ya. Kalau dari yang satu ini ibadah sama keris, banyak tuh yang kafir. Ya. Dan nggak usah ragu kalau memang kita tahu dia ibadah sama keris. Ya. Dan nggak usah menghalangi kita dari mengkafirkannya kondisi dia masih sholat. Ya. Seperti itu. Kayak gitu kita diajarin dalam Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wala farqa fil kufri bainahum, enggak ada bedanya ya akan kafirnya mereka. Ini maksudnya apa? Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Qawaidul Arba'. Di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada bulan, ada yang beribadah kepada bintang, benda-benda langit. Ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Yang ghairu mukallaf. Ibadah kepada batu, ibadah kepada pohon. Dan di antara mereka ada yang ibadah kepada nabi, kepada malaikat, kepada orang soleh, kepada wali. Makhluk-makhluk Allah pilihan. Orang-orang yang memiliki kedudukan. Fakaffarahum jami'an. Ya. Bahkan bukan takfir, kata Syekh Muhammad dalam Qawaidul Arba', faqatalahum jami'an. Semua diperangi oleh Nabi, walam yufarriq bainahum. Nabi enggak pilah-pilih di antara mereka. Oh, yang ibadah kepada Nabi kafir, yang ibadah kepada batu itu kafir, diperangi. Kalau yang ibadah kepada orang soleh, karena yang diibadahi orang soleh, maka dia enggak kafir. Enggak. Wa qatalahum jami'an wa lam yufarriq bainahum. Semua diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi enggak milah-milih di antara mereka. Ya. Apa ayatnya? Hah? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kullu lillah. Perangilah mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah. Ini maksud la farqa fil kufri bainahum. Maka enggak ada beda tentang kafirnya mereka. Bahkan qitaluhum, merangi mereka. Tapi masalah perang kaitannya dengan apa? Dengan kudroh, dengan kemampuan di bawah pemimpin yang sah. Ya. Jadi qital itu li'ila'i kalimatillah. Dan orang untuk meninggikan kalimat
Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menghilangkan apa? Kesyirikan, menegakkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu syariatnya kita. La farqa fil kufri bainahum, tidak ada perbedaan akan kafirnya mereka. Kama dalla 'alaihi kitab al-aziz wa sunnah al-mustafidah, sebagaimana ditunjukkan oleh kitab al-aziz, maksudnya Quran dan sunnah yang mustafid, yang masyhur. Hadis-hadis yang masyhur. Wa bastu hadza ya'tika mufassalan wa qad marra ba'duh. Dan rincian akan perkara ini akan datang kepadamu insyaallah, dan sebagiannya telah berlalu. Nah ini, soal mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahan dari pelajaran kita yang kemarin, pelajaran kita yang terbaru adalah bahwa argumennya Iraqi akan Islamnya ubadul kubur, kemudian melarang mengkafirkan muslimin di atas anggapan mereka bahwa ubadul kubur itu muslim, itu butuh dalil. Kalau sudah benar bahwa ubadul kubur itu muslim, baru boleh bilang apa? Dilarang mengkafirkan muslimin. Ya. Seperti itu. Ya, sedangkan ya umat sepakat bahwa ubadul kubur dia di luar, ya, luar pagar istilahnya. Dia bukan muslimin, maka tidak mencakup larangan ulama dari mengkafirkan muslimin. Itu poinnya. Allahu a'lam. Jelas? Jadi di sini kita tahu bahwa banyak kesalahan orang ya yang mendebat kita ya dengan larangan mengkafirkan muslimin. Tapi tidak, kita punya salaf. Siapa salaf kita? Imam Dawan aja dia. Ente salafnya siapa? Ya, paling muasirin. Ya. Kenapa? Karena para imam Dawan aja dia sudah bilang ini ijma'. Ya. Dan mereka lain sabihain. Ya, bukan sembarang orang. Ya, mereka terkumpul ilmu dan amal. Mereka mendakwakan tauhid juga perang di atas tauhid. Ya. Syekh Muhammad Qadhi, bapaknya Qadhi, ya, anaknya Abdullah pun Qadhi. Qadhi Huraimila. Qadhi itu hakim agung. Duduk di MA sekarang kalau di kita. Ya. Bukan orang sembarang. Ya. Ini kita mau bantah dengan kitab muasir. Min aina hadza? Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Kira-kira gitu. Kita cukupkan ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair.